Komputer biologis dan kecerdasan buatan AI berbasis biologis adalah bidang yang berkembang pesat dengan inovasi terbaru yang memanfaatkan sel-sel hidup manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan komputasi. Salah satu contoh terkini adalah CL1, komputer biologis komersial pertama yang menggunakan neuron manusia yang baru saja diperkenalkan oleh startup asal Australia, Cortical Labs. Mengapa menggunakan sampel darah manusia? Ini pertanyaannya. Penggunaan neuron manusia dalam perangkat seperti CL1 melibatkan proses pengambilan sampel darah manusia. Dari mana sel-sel punca atau sistem cells diekstraksi dan kemudian didiferensiasi menjadi neuron. Pendekatan ini memungkinkan integrasi fungsi biologis yang kompleks ke dalam sistem komputasi, menawarkan kemampuan belajar dan adaptasi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan komputer tradisional yang hanya mesin dan elektronik. Selain itu, neuron manusia memiliki kemampuan dalam hal plastisitas dan pemrosesan informasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi energi perangkat tersebut. Contoh lain dalam bidang ini adalah selain CL1 ya, perusahaan seperti GenBio AI juga telah membuat kemajuan signifikan dalam menggabungkan biologi dengan AI. GenBio AI mengembangkan organisme digital berbasis AI AEDO, mensimulasikan berbagai tingkat proses biologis termasuk DNA, RNA, protein, dan sel. Meskipun AEDO tidak mempergunakan sampel darah manusia secara langsung, teknologi ini menunjukkan potensi besar dalam memahami dan memprediksi hasil biologis yang dapat diterapkan dalam penemuan obat dan pengobatan yang dipersonalisasi ya. Oke, secara keseluruhan penggunaan sampel darah manusia dalam pengembangan komputer biologis dan AI berbasis biologis ini bertujuan untuk memanfaatkan kompleksitas dan efisiensi sistem biologis manusia, kecerdasan manusia, tubuh biologi manusia untuk membuka peluang baru dalam komputasi dan bioteknologi. Jika komputer biologis seperti CL1 terus berkembang dan mencapai kesempurnaan, ada kemungkinan ya, ini konsekuensinya bahwa ia dapat memiliki kemampuan genetika manusia dalam beberapa aspek, tetapi dalam batasan tertentu tentunya ya untuk sementara ini. Jadi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah sebagai berikut. Pembelajaran dan adaptasi seperti otak manusia, persis seperti otak manusia. Jika komputer biologis ini menggunakan neuron manusia yang diambil dari sel punca, maka ia mungkin bisa belajar dan beradaptasi lebih mirip dengan otak manusia dibandingkan dengan AI tradisional yang masih menggunakan mesin. Namun meskipun memiliki struktur yang mirip dengan otak manusia, itu tidak berarti bahwa ia akan memiliki kesadaran atau emosi persis seperti manusia. Kalau meniru ya. Kemudian memanipulasi informasi genetik. Dengan perkembangan teknologi biologis sintetis, komputer biologis masa depan mungkin ya mampu memahami dan bahkan memanipulasi informasi genetika manusia untuk misalnya aplikasi medis seperti perancangan obat yang lebih presisi atau terapi gen gitu ya, gen manusia. Kemudian integrasi dengan tubuh manusia. Nah, jika teknologi ini berkembang lebih lanjut, ada kemungkinan ya komputer biologis itu dapat berintegrasi langsung ke tubuh manusia gitu, cocok gitu dengan tubuh manusia untuk meningkatkan misalnya fungsi otak, seperti meningkatkan memori atau kecepatan kita berpikir, mirip dengan konsep Brain Computer Interface atau BCI. Nah, keterbatasan etika biologi ini juga konsekuensi ya, meskipun komputer biologis bisa menjadi lebih canggih, ada batasan etika. Manusia kan punya etika ya. Dan keterbatasan biologis yang mungkin menghalangi pengembangan penuh ke arah kemampuan genetika manusia dalam waktu dekat ya, kalau nanti kita nggak tahu. Sementara sistem ini dapat meniru beberapa fungsi otak, genetika manusia adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks ya, dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk lingkungan, pengalaman hidup, dan lain-lain. Jadi ya, jika seandainya komputer biologis CL1 terus berkembang hingga sempurna,
ia mungkin bisa meniru atau bahkan memanfaatkan genetika manusia dalam aspek tertentu, tapi walau tidak berarti ya ia akan sepenuhnya memiliki atau menggantikan genetik manusia secara utuh. Ini adalah sebuah potensi kecerdasan yang benar-benar akan mirip manusia. Ya kita nggak tahu ya ke depannya, ini adalah penemuan baru ya. Jadi mesin biologis ya, bukan mesin seperti kebanyakan komputer biasa ya. Mungkin ya kombinasi aja. Oke, cukup sekian. Semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang kemajuan informasi, kemajuan teknologi masa kini. Sampai jumpa lagi.